Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak merupakan inti dari ajaran Islam dan menjadi tolak ukur kualitas keimanan seseorang muslim. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi dengan misi utama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak bukan sekedar pelanggan ibadah, tetapi menjadi roh dalam seluruh aspek kehidupan. Di tengah arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tantangan moral semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai-nilai akhlak menjadi sangat penting agar manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual. Dalam video ini, akan diuraikan 6 tema utama akhlak dalam Islam, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap pemimpin, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap lingkungan, akhlak dalam perkembangan ilmu dan teknologi, serta akhlak dalam seni. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dasar dari seluruh bentuk akhlak lainnya. Hubungan manusia dengan Allah bersifat vertikal dan menjadi pondasi kepribadian seorang muslim. Akhlak ini meliputi iman, takwa, ikhlas, syukur, sabar, tawakal, ridho, dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi mencakup ketaatan total terhadap perintah dan larangannya. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqullah haitsuma kuntum. Akhlak terhadap Allah tercermin dalam konsistensi ibadah, keikhlasan dalam amal, rasa syukur atas nikmat, serta kesabaran dalam menghadapi ujian. Dengan akhlak yang baik pada Allah, manusia akan memiliki ketenangan batin dan orientasi hidup yang jelas. Yang kedua yaitu akhlak terhadap pemimpin. Islam mengajarkan keseimbangan antara ketaatan dan tanggung jawab moral terhadap pemimpin. Akhlak terhadap pemimpin meliputi sikap taat selama kita bertentangan dengan syariat, menghormati, menjaga adab dalam menyampaikan kritik, serta mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah SAW bersabda, Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'at fima wahabdu wa karah. Akhlak terhadap pemimpin bertujuan menjaga stabilitas dan persatuan umat. Islam melarang sikap anarkis, provokatif, dan penyebaran kebencian. Kritik tetap diperbolehkan, namun harus disampaikan dengan hikmah dan cara yang beradab. Ketiga yaitu akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua atau birrul walidain menempati kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam Islam. Bahkan perintah berbakti kepada orang tua disebutkan sejajar dengan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah SAW bersabda, Ridullah fi ridul walidain. Berbakti kepada orang tua diwujudkan dengan menghormati, menaati, membantu kebutuhan mereka, berbicara dengan lemah lembut, serta mendoakan mereka. Akhlak ini berlaku sepanjang hidup, bahkan setelah orang tua wafat, melalui doa dan amal jariah. Yang keempat yaitu akhlak terhadap lingkungan. Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari kelalaian manusia dalam menjalankan tanggung jawab moralnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Rasulullah SAW bersabda, Abduhra syadrul iman. Akhlak terhadap lingkungan mencakup menjaga kebersihan, melestarikan alam, menyayangi makhluk hidup, dan menggunakan sumber daya secara bijak. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan refleksi keimanan dan tanggung jawab sosial.
Yang kelima yaitu akhlak dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi merupakan karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Namun, tanpa akhlak, perkembangan iptek dapat menjadi sarana kerusakan moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Quran surat Al-Alaq ayat 1. Dan juga wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Akhlak dalam iptek meliputi kejujuran akademik, tanggung jawab digital, etika bermedia sosial, serta penggunaan teknologi untuk pendidikan dan kebaikan. Dengan akhlak, teknologi menjadi sarana kemajuan peradaban yang bermoral. Yang keenam yaitu akhlak dalam seni. Seni merupakan ekspresi keindahan yang diakui dalam Islam. Namun seni harus tetap berada dalam koridor akhlak dan syariat agar tidak merusak moral masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Akhlak dalam seni berarti menciptakan karya yang mengandung nilai edukatif, spiritual, dan sosial. Seni yang berakhlak dapat menjadi media dakwah, pembentukan karakter, dan pelestarian budaya. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan ruh dari ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. 6 tema akhlak yang telah diuraikan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan moral. Dengan mengamalkan nilai-nilai akhlak, manusia tidak hanya menjadi hamba yang taat kepada Allah, tetapi juga menjadi individu yang bermanfaat bagi sesama, lingkungan, dan peradaban. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan inspirasi untuk mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.